adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini 2 Desember 2022. Marilah kita membuka hati kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menambahkan iman kepada kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan, dalam pengalaman kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kekuasaan-Mu membebaskan kami. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup merdeka, selamat sebagai umat-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Advent ini, gereja melalui sabda Allah mengundang kita untuk merenungkan. Kemarin dasar dari kehidupan kita adalah sabda Allah. Hari ini tentu juga menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, yaitu iman. Maka tentu hidup dalam masa penantian ini, menantikan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan, kita diundang untuk semakin beriman. Dalam bacaan Injil hari ini, 2 orang yang mengikuti Yesus dan mereka berseru-seru. Minta apa? Minta belas kasihan, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman-pengalaman kita mengalami masalah atau tantangan-tantangan yang sama. Kita tidak mampu melihat Tuhan. Kita tidak mampu melihat di mana kehendak Tuhan ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang dalam tantangan-tantangan yang harus kita hidupi,
ketika beban hidup kita merasa berat, atau ketika kita mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya kegagalan. Itulah kadang kita kerap tidak mampu melihat Tuhan. Atau secara manusia, kita sering buta. Kita tidak mampu melihat kebutuhan orang lain. Kita tidak mampu melihat kesusahan orang lain. Maka tentu bersama dua orang buta, hari ini kita diajarkan doa. Doa yang paling mendasar, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Tuhan, melekkanlah mataku, supaya aku bisa melihat Engkau hadir di tengah kehidupanku, Engkau hadir di tengah keluargaku, Engkau hadir dalam setiap pengalaman dan peristiwa yang aku alami setiap hari. Tuhan, bukalah mataku, sembuhkanlah aku yang kadang buta, yang kadang cuek terhadap kebutuhan orang lain. Maka diceritakan dalam Injil, Yesus berkata kepada mereka, percayakah kalian aku dapat melakukannya? Inilah iman, bukan hanya sekedar percaya, tetapi penyerahan diri kepada Tuhan. Itu artinya percaya, itu artinya beriman. Dalam situasi apapun, kita mampu menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka tentu yang menarik adalah yang selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus, terjadilah sesuai atau menurut dengan imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang kita salah kaprah. Mujizat tidak pernah menghasilkan iman, tetapi sebaliknya imanlah yang menciptakan mujizat. Ketika kita mampu beriman secara penuh, secara total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu mujizat lain akan mengikutinya. Tentu mujizat setelah mereka melihat, setelah mereka mengungkapkan iman mereka, setelah mereka mengalami kasih Allah, walaupun mereka dilarang, dikatakan oleh Yesus, jagalah, jangan kamu memberitahukan siapapun. Jika seseorang dipenuhi oleh kasih Allah, jika seseorang mengalami kehadiran Allah, dia tidak akan pernah bisa diam. Dia pasti akan menjadi saksi, dia akan mewartakan karya-karya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah masa Advent. Masa untuk menyadari kebutaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Itu yang pertama, penyadaran kekurangan, kelemahan, kebutaan kita. Yang kedua adalah masa untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, bukalah mataku. Tuhan, supaya aku bisa melihat. Tuhan, berikanlah aku iman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masa untuk membuka hati. Membuka hati bagi Tuhan, artinya menyerahkan Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan memiliki Tuhan dalam tangan kita, bukan. Kebalik, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selama aku berusaha, pasti Tuhan ikut campur di dalamnya, akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maka tentu dalam hal ini membuka diri dan percaya kepada Tuhan
adalah puncak iman kita yang akan melahirkan yang terakhir adalah kita mampu menjadi saksi Kristus. Masa Advent, buah-buahnya adalah kita mampu bersaksi atau mewartakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, mewartakan cinta kasih Tuhan yang telah kita terima lewat hidup kita, lewat penerimaan kita kepada orang lain, lewat relasi-relasi kita, lewat pikiran dan kata-kata kita yang memberikan pengharapan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, tentu hari ini kita mohon kepada Tuhan, semoga iman yang telah kita terima sejak pembaptisan, iman yang telah bertumbuh entah sekian tahun kita memelihara, kita memupuknya, kita merayakannya, kita menghidupi. Hari ini kita mohon semoga iman itu ditambahkan, dikuatkan, sehingga kehidupan kita menghasilkan mujizat-mujizat. Karena apa? Bukan karena kami, bukan karena kita, bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, meminta iman kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Semoga Tuhan memberikan kita kelimpahan kasih-Nya dalam masa Advent ini, merupakan masa penantian kepada kita, penantian bahwa Tuhan akan lewat, bahwa Tuhan akan hadir selalu dalam kehidupan kita. Semoga kehadiran Tuhan mampu kita rasakan, mampu kita lihat dalam kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, mampu kita lihat dalam setiap peristiwa pengalaman kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.